Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pasyabiu dari kelas 4 PJJA dengan NIM 062440111837. Saya di sini akan menjelaskan kembali tentang jenis dan pengolahan data GIS oleh dosen pengampu Ibu Dr. Sri Rizky Artini, Sarjana Teknik Magister Engineering. Oke, yang pertama adalah data GIS. Jenis data GIS dibagi menjadi dua, yaitu data spasial dan data non-spasial. Data spasial itu adalah peta, citra, dan data kontur. Untuk mengetahui peta topografi itu yang familiar mungkin adalah kontur. Dan yang untuk mengetahui contoh peta tematik, mungkin peta yang memiliki unsur tema tertentu, misalnya peta pariwisata atau peta penyeberangan minyak bumi dan gas. Kemudian citra. Citra merupakan foto udara dan citra satelit bisa Anda peroleh dari web gratis dari Badan Informasi Geospasial atau BIK. Kemudian untuk data koordinat, Anda melakukan pengukuran dengan GPS. Tentu saja Anda memperoleh koordinat 3 dimensi, yaitu X, Y, dan Z, atau lintang, bujur, dan ketinggian. Kemudian Anda mengukur dengan menggunakan fotogeometri, yaitu data digital evaluation modelings, atau berupa titik-titik koordinat yang namanya DEM. Kemudian yang terakhir itu adalah yang terakhir itu adalah menggunakan tetis. Penguatan tetis itu seperti kita menggunakan theodolit, waterpass, dan totaltation. Untuk data non-spasial, ini menjelaskan data spasial, misalnya nama gedung, alamat, nomor induk, bidang. Oke, selanjutnya data spasial. Data spasial itu dibagi dua, yaitu data raster. Oke, maaf, diulang. Data spasial itu dibagi dua, yaitu data raster dan data faktor. Anda bisa kenali bentuknya seperti ini. Kalau data raster merupakan citra satelit atau merupakan foto seperti yang digambar ini. Kalian bisa mengidentifikasi foto ini karena dia adalah datanya raster. Dan sedangkan untuk data vektor itu adalah seperti yang digambar ini, dia berbentuk poin, garis, dan poligon yang disimpan sebagai koordinat X dan Y. Oke, yang selanjutnya adalah representasi dari model data raster dan vektor. Yang bisa kita lihat di tengah ini, untuk satu titik itu adalah objeknya hotel dan dia merupakan poin. Kalau poin pada raster yaitu merupakan grid atau satu titik satu grid gitu. Kemudian untuk yang vektor, dia merupakan garis. Dia berada di diagram cluster X dan Y. Di mana letak kemudian ini garis bentuknya seperti ini pada raster. Kemudian yang ini berbentuknya dia seperti garis atau line, dan di sini pikselnya. Dan vektor dia merupakan garis tegas. Dan jalan juga dia seperti ini, dia untuk rasternya, dan vektornya seperti ini. Jadi pixel itu kepanjangan dari picture element. Model data raster tingkat akurasi model ini sangat tergantung pada ukuran atau bisa disebut dengan resolusi.
Selanjutnya adalah karakteristik data raster. Karakteristik utama data raster adalah di setiap sel atau pixel yang mempunyai nilai. Contohnya raster, DEM, pixelnya memiliki nilai ketinggian. Oke, selanjutnya lokasi dalam setiap sel atau pixel didefinisikan dalam bentuk baris dan kolom, di mana di dalamnya terdapat informasi mengenai posisi. Oke, selanjutnya ada raster data model yang bisa digambarkan dari grid cell ini ya. Grid cell ini baris dulu baru kolomnya ya. Jadi kalau untuk di vektor itu X dulu baru Y seperti itu. Oke, seperti yang bisa dilihat contohnya kalau yang dia tegak lurus atau sedikit miring ini dia adalah garis, dan kalau 3 titik yang ini dia berarti menandakan titik, dan sedangkan yang banyak dan berwarna ini dia menandakannya poligon ya. Oke, yang selanjutnya adalah data model vektor. Seperti yang dilihat ini adalah X1 dan Y1, atau X2 dan Y2 itu adalah titik-titik atau koordinatnya. Sedangkan yang 3 titik di bawahnya itu adalah titik seperti yang digambar sebelumnya, dan yang ini dia menandakan garis, dan sedangkan ini dia menandakan poligon. Oke, yang selanjutnya adalah penyimpanan data vektor. Data vektor yang Oke, yang selanjutnya ada penyimpanan data vektor. Yang data vektor yang sebenarnya adalah berupa titik dan garis dibangun oleh dua titik memiliki koordinat yang berbeda, sedangkan poligon itu dibentuk dari lebih dari dua titik koordinat. Nah, seperti yang bisa dilihat di gambar yang di sini, dia adalah bentuk poligon. Oke, untuk penyimpanan data raster, sebenarnya kita untuk menyimpan data raster itu kita harus mengetahui angkanya. Sebagai contoh itu dia 80, ini 80 dia berarti garis. Terus ini 62, 62 itu juga dia berarti garis. Terus yang di bawah ini 45, 45, 45 berarti dia, dan yang di bawah ini 45, 45 ini dia juga merupakan garis. Sedangkan yang 45 sedangkan angka yang sendirian mana ya? Nah, ini angka yang sendirian contohnya seperti 30 ini dia merupakan titik. Oke, untuk yang kedua adalah penyimpanan data raster. Untuk penyimpanan data raster itu seperti yang dilihat ini data utuhnya, dan sedangkan ini sudah dibagi menjadi pixel-pixel. Dia semakin banyak pixelnya atau semakin kecil dia akan semakin berat, dikarenakan akan memerlukan waktu untuk merendernya. Ukuran sel atau pixel menentukan bagaimana kasar atau halusnya pola atau objek yang akan direpresentasikan. Semakin kecil ukuran sel atau pixelnya, akan semakin halus atau lebih detail. Akibatnya, storage yang lebih besar dan mempengaruhi kecepatan progres, seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, yang selanjutnya ini adalah representasi dunia nyata dengan model data vektor. Representasi dunia nyata memiliki Bernhardt bahwa sebenarnya dunia nyata dapat direpresentasikan dalam berbagai unsur sebagai dengan yang ada di lapangan. Dan ini adalah unsur vektor seperti titik, garis, dan poligon, sedangkan yang raster dia berbentuk Excel ya. Oke, yang selanjutnya adalah sistem koordinat model data vektor dan raster. Apabila dalam data raster memiliki suatu sistem koordinat, misalnya koordinat Kartesian, maka setiap baris merupakan paralel dengan sumbu X dan koordinat paralel dengan sumbu Y. Seperti yang dilihat dari contoh ini, dia walaupun memiliki dua titik koordinat, tapi yang dipakai yang sebelah kiri bawah ini ya, yang 5,1. Oke, yang selanjutnya adalah sistem koordinat model data vektor dan raster. Apabila dalam data raster memiliki suatu sistem koordinat, misalnya koordinat Kartesia, maka belum di selanjutnya. Oke.
Ini saya lanjutin. Sistem koordinat model data vektor dan raster. Demikian pula apabila sel dan pixel memuat sistem koordinat UTM atau Universal Transversi Mercator dan sel pixel memiliki ukuran 100, maka lokasi sel pixel tersebut pada 3.500 dan E-nya di 3.500 dan N-nya adalah 5.900 N. Seperti yang dicontoh ini adalah ini 300, berarti ini 301, 302, 304, 300 300 0, 301, 302, 304, 301, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti di sini dia 305-nya untuk E-nya dan N-nya berarti di sini. Seperti yang dicontoh tadi dia sama-sama di bagian bawah kirinya ya. Oke, selanjutnya adalah sistem koordinat model data vektor dan raster. Sistem koordinat vektor merupakan sumbu X dan Y. Titik perpotongannya antara sumbu X dan Y menyajikan informasi koordinat. Sebenarnya ini poinnya sama seperti yang dua ini, tapi dia ini poin, ini garis, ini poligon. Oke, selanjutnya ada data spasial, vektor, dan raster. Kemungkinan bisa terjadi perselisihan antara kedua model data spasial. Hal ini dipertegas oleh Charles 1997 melalui simulasi terjadi perpecahan antara dua buah pandangan di mana masing-masing pandangan mencari jalannya sendiri. Sebenarnya perbandingan vektor dan raster itu sebenarnya sama-sama bagus. Balik lagi kita butuhnya kemana. Kalau ya dia tuh sebenarnya mau dibawa ke peta citra atau di peta garis, tergantung dua itu. Selanjutnya ada representasi dunia nyata dengan model data spasial. Seperti yang di gambar ini data raster dan data vektor. Menurut Parahasta 2009 menegaskan bahwa kebutuhan manusia bisa berbeda satu sama lainnya, bervariasi dan bahkan berubah dari waktu ke waktu sehingga tidak ada satupun model data yang benar-benar dapat memenuhi semua kebutuhan representasi dan analisis data spasial spasial secara sempurna. Kedua model data spasial berbasis raster maupun vektor akan saling melengkapi dan bahkan dapat saling dikonferensikan satu sama lain. Proses konferensinya sudah disediakan oleh software. Representasi objek geografis. Ini model data vektor dan ini model data raster. Menyampaikan kelebihan dan kelemahannya beserta konsekuensinya. Data raster juga sama, dipandu dan direkomendasikan bagi pengguna dan bisa merepresentasikan objek geografis. Oke, untuk mengaburkan antara vektor dan rasternya, seperti yang digambar, ini adalah vektornya dan ini adalah rasternya. Dia akan menjadi seperti ini, tapi ini masih dalam bentuk kesalahan. Dia untuk membenarkan kesalahan ini, kita memerlukan aplikasi atau software yang kita sebut GIS untuk mengonvert kesalahan ini agar dia menjadi benar kembali. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang resolusi. Seperti yang bisa kalian lihat, ini adalah resolusi yang baik dan yang ini bagian matanya. Kenapa yang atas lebih baik daripada yang bawah? Ini mungkin gara-gara resolusi pixelnya. Di atas itu dia lebih banyak menggunakan pixelnya dibandingkan yang bawah dan itu mengakibatkan gambar yang atas lebih bagus daripada gambar yang bawah. Oke, di sini kita bisa lihat perbedaan antara vektor dan raster. Seperti gambar yang di atas itu adalah dia raster ya. Dia merupakan foto yang sangat jelas, sedangkan yang bawah itu yang memiliki titik dan garis dia adalah vektor. Jadi vektor dan raster itu dia sebenarnya saling melengkapi. Karena kalau
tidak ada raster, vektor tidak bisa dibuat, sedangkan kalau ada rasternya doang, kita tidak bisa melihat visual untuk maaf, kalau sedangkan ada vektornya doang, kita tidak bisa melihat visual rasternya. Ya, ini sebenarnya juga sama seperti yang ini. Yang di sebelah kiri ini adalah gambar rasternya, dan sebelah kanan ini gambar vektornya. Oke, yang selanjutnya adalah kelebihan model data vektor. Yang satu adalah data berbasis vektor memerlukan tempat penyimpanan lebih sedikit di komputer, hubungan topologinya dapat dilakukan dengan mudah, mempunyai resolusi spasial yang lebih tinggi, representasi garis dan data spesial dari model vektor sangat mirip dengan peta garis buatan tangan manusia. Transformasi koordinat dan proyeksi pada data model vektor tidak sulit dilakukan. Dan kelemahan model vektor adalah satu, berbasis vektor memiliki struktur data yang kompleks. 2. Data berbasis vektor tidak mudah untuk dimanipulasi. 3. Pengguna tidak mudah berkreasi untuk membuat program sendiri untuk memenuhi kebutuhan aplikasinya. Yang keempat adalah proses untuk mendapatkan data vektor melalui tahap yang disebut proses digitasi. Yang kelima, dalam pemrosesan dan pengolahan data vektor diperlukan perangkat lunak dan perangkat keras yang lumayan mahal. Yang keenam adalah proses overlay beberapa layer dan vektor secara simultan memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, ini adalah kelemahan model data raster. 1. Memiliki struktur data yang sederhana. 2. Mudah dimanipulasi dengan menggunakan fungsi-fungsi matematis sederhana karena strukturnya sederhana seperti matriks di bilangan biasa. Yang ketiga adalah proses generalisasinya yang mudah. 4. Gambar permukaan bumi dapat bentuk citra raster yang didapat dari radar atau satelit penginderaan jauh selalu lebih akurat daripada bentuk vektornya. Yang kelima adalah prosedur untuk memproses data dalam bentuk raster atau citra lebih mudah, sederhana dan murah. Yang kelima adalah harga sistem perangkat lunak aplikasinya cenderung lebih murah. Dan yang ini adalah kekurangan model data raster. Yang satu adalah data raster memerlukan ruang atau tempat penyimpanan yang besar di komputer. Yang kedua, sangat sulit untuk direpresentasikan hubungan topologi. Ketiga adalah tampilan atau representasi dan akurasi posisinya sangat bergantung pada ukuran pikselnya atau resolusi spasialnya. Yang keempat adalah sering mengalami kesalahan dalam penggambaran bentuk dan garis-garis batas-batas suatu objek, karena itu jarang digunakan untuk penentuan batas-batas administrasi atau tanah milik. Yang kelima adalah model untuk mendapatkan format dan data vektor melalui proses yang lama, cukup melelahkan, baik proses digital maupun instrumen fotogrametri digital on-screen digitin langsung di layar monitor komputer maupun proses digitasi di meja digizar dan relatif mahal. Yang keenam adalah transformasi koordinat dan proyeksi lebih sulit dilakukan. Oke, dari kesimpulan yang saya jelaskan tadi, kita tidak bisa menentukan mana yang lebih baik antara data raster maupun data vektor karena keduanya memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi itu balik lagi tergantung kitanya sendiri lebih suka menggunakan yang mana. Oke, sekian mungkin penjelasan dari saya. Kurang dan salah saya mohon maaf, dan saya berterima kasih kepada dosen pengampu saya, Ibu Dr. Sri Reski Artini, Sarjana Teknik Magister Engineering, telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi ini, jenis dan pengolahan database. Sekian, terima kasih.